Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba menerjemahkan kata-kata yang dalam Al-Quran yang kita potong-potong, yaitu kata wa'budu di ayat 2 Al-Baqarah ayat 21, lalu kata usjudu di Al-Quran ayat 34 Al-Baqarah, kemudian kata ihbitu juga di Al-Baqarah ayat 36, kata inqalabu di surat Al-53 ayat 31. Nah, kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Evi USA. Silakan Bu Evi. Ya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Budu, bentuknya KKP. Ya. Cirinya domah, sukun domah. Pelakunya antum, dicirikan oleh sukun domah. Kemudian akar katanya kalau saya tidak salah ini abada. Polanya fa'ala. Ya. Nah, apa artinya? Polanya fa'ala. Artinya kalian lelaki kalau antum. Ya. Kalau budunya saya. Tanya sama Prof. Tadi kan saya tadi apa? Arti akar kata bisa tanya. Akar katanya apa? Abada itu di halaman 252. Artinya sembah. Suaranya hilang. Halo, kedengeran? Kedengaran, ya. Jadi pada halaman 252 saya lihat arti dari abada itu adalah sembah. Oh, bodoh. Halaman berapa, Prof? 252. 252. Sembah. Abada. Sembah apa menyembah? Oh, sembah mungkin karena kata perintah, Ustaz. Nah, sekarang akar kata dulu, arti akar kata. Oh. Menyembah, Prof. Menyembah, mengabdi. Gitu ya? Menyembah. Menyembah kan? Ya. 252. Nah, oke. Sudah tahu arti menyembah. Sekarang Bu Evi tugasnya kan dia bentuk perintah, jadi silakan. Ya. Sembahlah. Oleh siapa? Kalian, lelaki. Sembahlah oleh kalian lelaki. Oleh kalian lelaki. Nah, situ boleh antum itu boleh lelaki dan boleh perempuan. Nah, cuma satu catatan saya. Ini tanda di belakang ini tanda KKP, tapi sekaligus juga tanda KKL ini. Ini tanda KKP, bedanya apa? Pelakunya antum. Ini antum. Nah, tanda yang sama juga bisa KKL, tapi pelakunya home. Nah, KKL, kalau KKL nggak mungkin. Kalau KKL, abadu. Nah, ini mati. Jadi tadi Bu Evi mengatakan ini KKP, udah benar. Ini tanda KKP nanti. Lalu alif ini. Ini kan tidak ada harokat. Ini kita tambah belakang kan. Yang ada di Quran begini. Nah, ini pasti huruf di depannya ada huruf yang dibuang, yaitu huruf kakek sadenya. Jadi kakek sadenya kalau KKP, ingat ya, dalam KKP kita harus lihat kakek sadenya. Apa kakek sadenya ini? Aslinya adalah tak buduna. Tak buduna. Nah, pada saat dibuat KKP kan dibuang itu taknya. Taknya dibuang. Tak dibuang. Lalu mati kan sama alif. Nah, alifnya akan apa? Lihat ba. Banyak domah. Lalu belakang apa tadi? Sorry, tak buduna ini kan. Nanya dibuang. Nah, buang ganti alif. Nah, tak budu, budu jadinya ya. Jadi yang budu artinya tadi apa berarti? Sembahlah oleh kalian, pelakunya antum ini. Bentuk KKP, pelakunya antum, akar kata abada, pola fa'ala. Belum ada tambah. Jadi kalau di Prof bilang menyembah, maka sembahlah oleh kalian. Oke. Lanjut. Nanti Pak Prof jika mencapai artinya. Arti akar kata aja ya, supply-nya. Usjudu. Silakan. Usjudu, KKP. Ya. Cirinya sama di atasnya. Sukun domah. Ya. Pelakunya antum juga, artinya kalian laki. Kemudian akar katanya saya asumsi aja sajadah. Ya nggak betul asumsi, memang sajadah. Itu dari bukan asumsi lagi. Kalau asumsi kan bisa meleset. Ya, karena nggak punya kamus, Ustaz. Nah, benar artinya asumsi, tapi kalau kata-katanya udah pasti. Cuman apakah kasroh atau ini nggak tahu kan, belum lihat apakah sajidah gitu kan, mungkin juga kan.
Apanya? Usjudunya nanti. Kan jelas. Yasjudu, berarti kan ini pasti usjudu kan doma ini. Oh, Jim itu, doma. Udah pasti itu. Ya. pasti ya. Ya. Nah, tinggal Kemudian nanti, polanya, oh, silakan Ustaz. ya tinggal nanti mencari arti. Kalau uraian yang 4 itu sudah pasti Ya. bisa itu. Ya. Arti. Ya, Jadi saya ketemu di halaman 161. Hmm. Sajadah artinya sujud Nah, atau menundukkan kepala sampai ke tanah. oke. Sajadah halaman 163. 63. Saya 3. Oke. 161. Oke. Nah, Ini betul Pak Prof. 161 apa 163 Prof? 63. 163 kalau yang di punya saya nih. 163. 163 ya. Nah. 163 pas. Sajadah. Nah. Ini kita Munawir atau Mahmud Yunus Prof pakainya? Mahmud Yunus. Yunus. Mahmud Yunus. Belah kiri atas. Ya. Ya, sudah. Sekarang apa artinya tuh? Sujud. Sujud. Nah, kita Kalian sujud aja. lelaki. Jadi apa Ya, tuh? Artinya? Sujudlah kalian lelaki. Ah, lelaki perempuan campur ya. Untuk antum. Oh, oke, kalian, Ya. kalian. Antum Sujudlah kalian. Sujudlah kalian. Oke. Kalian. Benar Pak PP ya? Iya Ustaz, ya. Oke. Lanjut. Lanjut, bitu, Gitu. polanya, bentuknya KKP, Oke. sukun domah, sukun kasroh domah, pelakunya antum, kalian. Akar katanya minta tolong Prof. Bata. Terus pada halaman 476 Mahmud Yunus. Habis. Sama. Ah, Oh, bata. Enggak. artinya apa nih? Menurunkan. Menurun ya? Menurunkannya dari gunung. Menurunkan, jadi menurunkan. Akar katanya Prof apa Prof? Arti katanya habato, Katanya hilang lagi. habato. Hobata. Ho. Ya, hobato. Abata. Kalau bahasa Padangnya bacanya habato. Kalau bahasa lain hobato. Palembang Hobato. Ya, Nah, jadi artinya tadi menurunkan. Jadi apa artinya ini? Lah kali. Turunlah kalian, Ah, turunlah. Kalian. kalian. Ya, benar. Turunlah kalian. Oke. Lanjut. Inqalabu. Polanya, ya, Oh, ya, polanya sorry. af'ala, Alah. Polanya apa tadi? af'ala. Mana apalah? Kalau apalah, Fa'ala. fa'ala normal. Fa'ala itu. Ya, Masih pola Oh, fa'ala. fa'ala. ya, Fa'ala. fa'ala. Yang Lah. nanti baru infa'ala yang keempat nanti. Ya, Oh, Bawah. fa'ala. Infa'ala. ya. Oke. Yang keempat, inqalabu, KKP, Hah? KKP dari mana KKP? Ah. Hati-hati Oh. jebakan Batman. ya, Ya, sukun, infolibu baru KKP kalau Ah. inqalibu, inqalibu. infolibu Inkalabu, KKP. Kalau baru ini KKP. bukan. Ini yang kalabu. Infolabu. Oh. Itu Nah, inilah yang saya ini. Kolabu. Nah, jebakan ini. jebakan. Bahkan ini. Iya, betul. Alah. Oh, alah. Oh, bukan KKP. KKSAD ini, KKSAD kali mungkin. Enggak, KKSAD? KKSAD ada Ada ini, KKSAD-nya. tapi Enggak ada ya, enggak ada tanya ya. Jadi kalau gitu ya enggak ada KKL dong. ya. Tadi kan saya buka, ini KKL semua nih. Ini KKP semua. Ternyata disilip satu KKL situ. KKL ini. KKL. Apa dia? Kepala. Yakin KKL. Polanya infa'ala. Infa'ala ya. Oke, ketemunya iya, infa'ala, Jadi dia apa itu bentuknya? kolabu. Oh, iya betul. Kolabu. Ya, hum. Iya Ah. betul. Hum. Jadi bentuknya apa? Bentuknya KKL. KKL. Oke. Pelakunya hum. Pelakunya home. Iya. Ya, Nah, Ustaz. akar Makasih. katanya? Akar katanya kolaba. Kolaba. Polanya? Polanya. Infa'ala. 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 Jadi ketemunya di KKL.
Ya, walaupun Ustaz. sama-sama ini belakang, saya hanya ingin menampakkan gitu. Kalau tandanya ini sama, ini lihat bisa kemungkinan dua, bisa KKL, bisa KKP. Oke. Oh. Nah, ini KKP. Oke. Bedanya kalau ini KKP pelakunya antum, Hmm. nah ini KKP pelaku antum, ini KKL pelakunya hum. Itu aja bedanya. Hum. Oh. Oke. Dan beda depannya. Kalau ini kan beda Iya, depannya. iya, iya. Nah, Ya, 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 coba. ya. Nah, sekarang artinya Asik apa ini ini kalau jebakan. Dan Iya. dan Kan tadi ini dibuat- pasti kan Jebakan-jebakan. tambahan Oh. ya, Ustaz. Falaba pada halaman Nah, 353. Iya. 353 artinya Membalikkan, memalingkan. nah. maling. Menjadikan yang 3 berapa kalau? 353 sebelah kanan bawah itu. Ya. Mereka telah menjadikan. Mereka Nggak. telah memalingkan. Oke, itu kata kolaba. Mm-mm. Polanya apa? Infa'ala. Polanya Infa'ala. infa'ala. Berarti yang mau dicari kata apa? Dicari dulu. Inqolaba. Inqolaba. Nah, Inqolabu. mana dia kata itu di sini? 353. Yang mana katanya? Yang artinya terbalik itu. Ah, itu inqalaba kan pas. Ya, itu terbalik itu. Inqolaba. Terbalik. Oh, Kiri atas baris kedua. Ah, Mana Mbak Pepe? Kiri atas Baris ke baris kedua. Inqolaba. mereka akan terbalik. Ya, terbalik. jadi kalau di sini terbalik apa yang terbalik akidahnya. Yang tadinya jadi orang benar jadi orang salah jadi orang sesat. Ya, ya. mereka. Jadi mereka polanya apa tadi? Pola infa'ala. Jadi mereka telah terbalik. Mereka telah terbalik. Terbalik. Ya. Mereka telah Telah terbalik. Alhamdulillah. Masya Nah, Allah. sama dengan arti takallaba. Takallaba itu pola apa itu? Sebelahnya itu, Prof. Sebelum inqalaba itu kan ada tuh takallaba. Falaba Pola Fa'ala. tafa'ala. tafa'ala ya. Takallaba pola tafa'ala. Inqalaba pola infa'ala. Infa'ala. Kalau kalaba di atas pola fa'ala. Kan ada di atas tuh kalaba. Ya, Itu pola kalaba ya. fa'ala. Jadi kalau untuk kata kalaba ada pola fa'ala, ada pola tafa'ala, ada pola infa'ala. Infa'ala ya. Nah, itu 3 tuh pola yang ada. Di bawahnya lagi ada takalaba, punya arti lain dari takalaba. Jadi bisa artinya berubah-ubah pikiran. Nah, bisa juga. Takalaba itu berubah pikiran juga bisa. Oke, Bu Epi. Gimana Bu Epi rasanya? Ya, ya Tinggal- Ustaz. Alhamdulillah. tinggal Terima nunggu- kasih, Prof. Tinggal nunggu kamu saya, Bu Epi ya. Kalau udah nunggu kamu, lancar ya. Ustaz. Oke. Kalau lagi latihan bisa pakai elektronik, Ustadz. Jadi agak ada waktu sedikit kan. Tapi kalau lagi latihan di sini makan waktu juga nyari di elektronik. Oke. Kalau Bu Epi nanti ada ragu akan kata WA saya, japri saya akan kata apa ini. Ya. Tunjukin ayatnya ya. Ya, Oke. makasih Ustadz. Oke. Sekarang berikutnya Bu Cut. Bu Cut. Silakan Bu Cut. Ya. Yang pertama, budu. Cirinya sukun, dumah. Ya, oke. Pelaku antum. Akar Tapi kata sebentar ya Bu, yang merupakan ciri sukun doma-doma bukan ciri utama ya. Yang ciri utama itu waw sukun alif ini. Lalu Oh. depannya tuh tidak ada huruf yang hidup atau mati ya. Itu yang ciri keduanya. Jadi huruf pertama ciri yang ini saya lupa tadi. Ciri kedua ainnya yang mati. Karena ini bekas huruf tak yang dibuang atau huruf kaki tadi yang dibuang. Kemudian alifnya tidak punya harkat. Nah itu yang jadi ciri-ciri utamanya. Ciri KKP ya, Ustaz. Itu KKP ini. Iya. sukun, waw sukun lagi gitu Pak. Itu sukun ya. Dan alif tidak punya harkat ya. Ya. Oke. Kemudian bentuknya KKP, pelaku antum, akar kata abada, ketemu di kamus. Yunus Pak Pepe 25. polanya belum ya Pak Pepe? Iya, Polanya polanya belum. Pola fa'ala. Ya. iya, pola dasar ya fa'ala. Iya. Akar katanya, Kata dasarnya abada. oke, di kamus halaman Halaman 252.
Jadi Artinya artinya, kata dasarnya itu ada dua, menyembah dan mengabdi. iya, Kemudian arti budu, sembahlah oleh Kalian kalian. sembahlah. sembahlah oleh kalian ya. Iya, Antum. Mm-mm. betul nggak? Iya, Bunda. Alhamdulillah, mantap. Mantap, Bunda. Terus yang kedua, usjudu. Usjudu, Cirinya sinnya sukun, bentuknya, kemudian waw sukun, Ya, boleh. bentuk KKP, KKP, iya, pelaku antum, iya, akar kata sajadah, ketemu di kamus halaman 163, artinya satu sujud, yang kedua apa sih? Hormat, Bapak. Sujudlah kalian. Sujud. Kemudian Polanya. akar kata pola fa'ala. Ya, Kemudian artinya usjudu, sujudlah kalian. Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Kemudian yang ketiga, ihbitu. gitu. Cirinya ha, Bentuk KKP, cirinya, ha sukun, waw sukun. Bentuk KKP, pelaku antum, iya, akar kata ha bapon, ketemu di kamus halaman 476. iya. Artinya menurunkannya dari gunung. Bentuk polanya fa'ala. Masih pola fa'ala, iya. Jadi Kemudian artinya ihbitu, turunlah kalian. Benar nggak Mbak Pepe? iya, benar Bunda. Kemudian yang keempat, Yang keempat boleh. kolabu. Ini nggak pakai ciri ya Mbak Pepe? Inqolabu, Punya ciri. bentuknya bentuknya apa dulu Bunda? Bentuknya KKL. Yakin? Tadi itu KKP tadi awalnya kan udah ditulis sama Bu Evi. Ciri KKL-nya di mana Bunda? Dan KKL-nya di alif pertama, kemudian waw sukun dan alif. Iya, karena ini polanya apa ini polanya? Polanya infa'ala. Iya, infa'ala. Jadi ciri untuk KKL-nya ada waw sukun alif dan karena polanya infa'ala jadi inqolabu begitu ya Bunda ya. Ya. Akar kata pelakunya ya. Pelakunya hum. Akar Ditandai kata oleh ditandai oleh waw alif. iya. Waw sukun Benar. alif. Benar Bunda. Kemudian Katanya akar kata kolabah. Ketemu di kamus halaman 353. 353. Ini Artinya artinya Bunda? memalingkan dan menjadikan. Polanya ini? Polanya infa'ala. Jadi arti yang sesuai dengan pola? Arti yang sesuai dengan pola tadi disuruh melihat yang itu ya yang terbalik tadi ya. Jadi inqolaba. Ada infa'ala tadi. Bukan dilihat yang terbaliknya, tapi dilihat yang inqolabanya. Nah, terbalik nyusul. Terbaliknya nyusul, bukan terbaliknya diproman. Inqolabanya diproman. Inqolabanya dulu baru. Inqolaba dulu baru terbalik. Jangan terbalik dulu baru inqolaba. Inqolaba ketemu terus. Karena Ya. ada waw mati berarti mereka ini Pak Ustadz. Ya. Ya, kali. Telah terbalik. Iya. Makanya terbalik ini. Iya, bukan pernah terbalik dulu baru ketemu inqolaba, tapi inqolaba dulu baru terbalik. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Udah mana Bu Cut? Rasanya udah bagus ya, mantap ya. Alhamdulillah, Ustaz. Tinggal latihan nanti kita di kelas ya, gimana cara menyambung-nyambung ya. Ya. Oke, sekarang ke Prof. Khairul. Ustaz, sebentar Pak Ustaz. Boleh menyulang sebentar? Boleh.
Jadi yang keempat ini cirinya kan waw sukun dan alif. Ya, Kemudian di awal itu alifnya alif benar, bukan alif tambahan, begitu kan? alif pola, alif pola. Alif pola. Pola. Ya. Ya, jadi Ya. bukan yang penolong. Bukan yang diberi hafal, tapi alif beneran. Ya, betul. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Silakan, pertama, u'budu. Jadi Budu. jadi ini bentuknya adalah KKP Pak. Ya, karena ada ainnya itu sukun, oke. ba-nya itu apa itu kalau miring itu apa namanya? Nah, itu nggak merupakan ciri yang dibagi ciri belakangnya. Wow. Oh, waw sukun ya. Waspan alif. Oh, Ya. sukun. Sukun alif. Jadi, Ya. nah, itu. Nah, ini tip Pelaku. pelakunya antum. Ya, Akar kata fa'ala nih. Abada. ya, Ya, abada. Yang artinya ketemu tadi di 252 yang artinya menyembah. ya. Menyembah. Nah, jadi Polanya dulu, polanya apa? pola fa'ala nih, pola fa'ala. Belum ada tambahan huruf ya? Ya Pasti belum. belum ada, alif belum ada, apa Nah, belum ada? pola fa'ala. Pola fa'ala. Jadi artinya sembahlah oleh kalian. Ya. Ya, pas, Ya. mantap. Nomor 2, usjudu. Ya, Ini juga bentuk KKP karena tadi ada sin sukun dan waw sukun ya. ya, Kemudian pelakunya antum, ya, akar kata sajada. ya, Jadi pola fa'ala nih. ya. Pada halaman 163 sujudlah kalian. Oke. Alhamdulillah. Bro, boleh tanya, Bro? Ya, Apa beda wa'budu dengan usjudu? Dari segi gramatikal ya, bukan pekerjaannya, tapi dari segi gramatikal apa bedanya? usjudu dengan u'budu. Ya, apa bedanya? Kayaknya sama ini ya. Ya, tapi ada perbedaan. Apa perbedaan? Kalau diuraikan 4 poin tadi, di mana letak perbedaan? Jadi bentuk sama, pelaku sama, akar kata yang berbeda sama juga akar kata. Mana sama? Satu Beda, abada, satu sajadah. Bedanya di akar kata tadi. Oh, akar Polanya. kata ya. Akar katanya beda. Kalau pelaku sama, bentuk sama, pola sama. Akar kata yang berbeda. Huruf keduanya juga sama. Betul. Sama U. Nah, kelompok juga sama ini. Hanya beda Bedanya akar pada kata. akar kata ya. Akar kata aja bedanya. Jadi kalau kita udah tahu tuang budu, berarti di usjudu juga tahu kita. Oh ya. Hanya kalau di barat mobilnya beda plat aja. Satu plat BA, satu plat BR. BG, BM, apa tuh? BG. BG. Lembang Satu BG. BA, satu BG. Itu aja bedanya. Mobil sama. Tahun sama, merek sama, bedanya platnya aja. Satu BA, satu BG. Berarti akar kata sama artinya yang beda, Ustaz. Gitu. Ya, Prof ya? Jadi, Ya. oke. Berikutnya Ibu Asmariana. Tunggu syukur aja, Prof. Tinggal kita latihan lagi nanti. Soalnya Ya, latihan. ya, terima kasih. Silakan, Bu. Asmarani. Karena Asmarani ya. karena Prof tadi baru 1, 2. Apa saya lanjut aja 3, 4, Prof? Oh iya ya, belum ya? Oh iya. 3, 4 aja ya. Tunggu. Hah? 3, 4 aja. Biar ringan ya. Dari pertama ya. Oke. Boleh. Oke. Ya, Prof ya, nggak apa bagi 2 ya. Berbagi. Ikhlas ya, Prof? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah terbantu karena udah banyak. Ini udah terakhir. Oke. Jadi ininya budu. Bentuknya KKP. Tapi tadi udah 2 terakhir aja kan? Tadi udah. Iya. 2 terakhir. IB2 dari IB2. saja. Dari 3-4 aja. Ya, boleh. 3, 4 ya. Nah, jadi yang ketiga ihbitu. Oke. Ihbitu bentuknya ya KKP.
Iya. Ibitu. Kenapa KKP, Bu? Kata-katanya habato. Oke. Pelakunya dulu. Pelaku antum. Kenapa antum? Antum karena ini ya, wow, sukun Alif. alif ya. Oke. Nah, terus polanya fa'ala. Ya. Fa'ala. Lalu Artinya? kata-kata sudah tadi. Artinya turun ya. Jadi karena dia KKP, antum jadi turunlah kalian. Oke. Nah, oke. 1 juta. Sebentar, saya bertanya dulu. Ya, Prof. Apa beda usjudu dengan ihbitu dari segi gramatikalnya? Nah, Prof. Khairil, apa beda, Pak? Usjudu dan Ihbitu. Dari segi gramatikalnya, apa bedanya, Prof? ibitu tadi ya. Saya tanya ke Prof. Khairil, Pak. Saya tanya ke Prof dulu. Kan Dipola, dibentuk. Sebentar, Bu. Ya, oke, Bos Mariani, sebentar. Oke, Prof dulu. Apa bedanya? bukan akar katanya tadi berbeda. Ya, dari segi gramatikal kelompoknya apa bedanya? Usjudu, ihbitu, apa bedanya? Judu itu. Itu. Domah kasroh. Di huruf kedua. Oh, Pak Joni cepat banget. Domah kasrah. Ini kan usjudu, huruf keduanya domah. Ihbitu, huruf keduanya kasrah. Ya. Jadi ngikutin katanya alifnya itu ya, Ted. Ikuti huruf yang ketiga. Kedua, bukan ketiga, Yang huruf kedua. kedua akar kata. Kedua. Pedoman kita tidak pernah, pedoman kita tetap akar kata ya. Ya, karena yang Itu kedua. bukan huruf 1, 2, 3, bukan itu Ya. tapi haba. Atau Iya, iya. Nah, huruf kedua ini ya. banyak. Jadi bedanya Ya. tadi ini domah, ini kasrah. Itu ya Kasrah. bedanya. Jadi ini jadi ihbitu, jadi ini usjudu. Kenapa u? Karena ini ja bergaris domah. Kenapa ihbitu? Karena ba bergaris kasrah. Oke. Ya. Itu ya. Nah, itu Masih bedanya. bingung arti domah kasroh. Oh, Ya. domah Di itu atas, cara di wawan. bawah, Dapan, di Bro. depan. Dapat. Iya, iya. Iya, Kasroh ya. di bawah. Kalau patah di atas. Kalau kasrah di Iya. bawah. Ya, karena Kalau dulu domah, belajar Depan. alif di atas A, alif di bawah I, yang tidak ada Ah. kasroh itu kan ya. ya. Kalau gini sekarang alif di patah A, alif kasrah I, alif domah U. Nah, itulah kira-kira. Oh ya. Nah, gitu. Dulu saya pakai bahasa di atas juga, tapi pas ngajar di Jawa nggak cocok. Harus Ya. diganti. Patah. Kasroh. Patah jadinya. Kasroh. Domah. Nah, Itu fathah atau fathah? fathah, Fathah ya. fathah, Ya. mati ya. Ya, fathah. Fathah, ya, tanya mati, ya. Oke, terus Bu Asmariani yang inkolabu. Lanjut ya, Tan. Ya, silakan. Inqolabu. Jadi ininya, polanya, Bentuk dulu. bentuk dulu ya. Bentuknya KKL. Kok KKL, Bu? KKP loh. Karena Ayo. KKP. Kan sama KKP, bisa tanda-tandanya, KKL. sama. Bisa karena dua. ini tadi KKL kan Ada wow dan alif. mana? Ya, ini tanda KKP. Ya, wow mati dan alif ya. Tanda KKP itu, bukan KKP. Iya. Kan sama di atas. Yang saya tanya tadi Bu Asmarani, yang di pangkalnya tuh alifnya tuh asli, bukan alif tambahan. Oh iya. Tadi Pola. perasaan teman yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya, oke. Terus apa namanya tuh? Jadi KKP pakai KKP, Bu? KKP pakai KKP? KKP. KKP pakai KKL? KL. Infa'ala. Ya karena infa'ala. Ya, tapi ini kan bukan inkolabu. Iya, KKL pakai KKP. KKL. Yakin? Yakin? Di mana yakinnya? Coba, keyakinan itu coba. Di mana yakinnya? Karena kalau bentuk yang KKP ya, tandanya perintah itu, kalau dia dari polanya dulu yang kita lihat.
Tunggu tadi ya, infa'ala ya. Kalau infa'ala, kalau kita tahu dulu polanya bahwa Ini pertanyaannya memang disisakan untuk orang terakhir. Ini. Jebakan ini untuk orang terakhir. Inkolibu ya, inkolaba. Inkolibu ya, benar Bunda. Iya. Jadi inkolibu karena dari bentuknya antum. Nah, Waw sukun alif. ini Iya. banyak yang kayak gini nanti ya. Waw sukun alif tadi ya. Waw sukun alif sama-sama. Iya. Cuman inqalaba ini lamnya ini berbaris fathah, ini Iya. KKR. Tapi kalau berbaris kasrah itu KKP. Baru KKP ya. Karena sayangnya sama. Jadi KKL. KKR-nya karena inqalaba karena lamnya berbaris Iya. fathah. Karena Di situ saya terjebak tadi. Sengaja tadi. Ini dan pertanyaan yang alif benar yang bukan penolong itu. ini harus benaran. Tapi yang menjadi utamanya lam ini. Kalau dia KKL itu lam fathah. Tapi kalau KKP inqalibu kan inqalaba yanqalibu, infa'ala yanfa'ilu, inqalabu. Nah, itu KKL inqalibu baru KKP. Nah, seperti ini banyak nanti. Banyak beda fathah dan kasrah. Itu sudah berubah artinya. Amanu, aminu. Nah, nanti banyak itu. Amanu mereka telah beriman, tapi aminu berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Banyak tadi ya. Sengaja nanti ya. Silakan. Jadi artinya apa tadi? Artinya, jadi dari akar kata kolaba terbalik ya. Ya. Membalikan atau membalik atau terbalik. Ya. Karena kita ambil yang inkolabanya. Ya. Inkolabanya jadi terbalik. Ya. 353. Ya. Jadi yang terbalik di sini adalah akidahnya ya. Dari muslim jadi murtad. Itulah maksud dengan inqalaba tadi. Hatinya berbalik. Ya. Bukan terbalik fisiknya Bu ya, tapi terbalik akidahnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tanpa terasa waktu berlalu juga begitu cepat. Sebenarnya saya ingin lagi berlama-lama dengan Bapak-Bapak Ibu-Ibu asik menerjemahkan Quran. Tapi karena waktu juga sudah berlalu, kita akhiri sekarang. Dan sebelum saya akhiri, kita berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu untuk 1 atau 2 pertanyaan. Jadi saya anggap clear semuanya kata kerja sekarang. Jadi kata kerja lampau selesai, kata kerja sekarang akan datang selesai, dan KKP selesai. Tinggal latihan. Kita permantap nanti pada saat membahas ayat. Nah, untuk itu besok kita pindah ke materi baru. Nah, silakan Ibu-Ibu mungkin nanti PR-nya Ibu bisa cari sendiri, nanti Bapak PP cari sendiri di Al-Quran, lalu terjemahkan. Kalau bisa makin beragam makin bagus. Ibu temukan KKL, Ibu temukan KKP, Ibu temukan KKSAD, Ibu temukan dengan bermacam pola itu lebih bagus. Ya, kami usahakan Ibu yang mencari sendiri pelajar aktif. Kalau kami memberikan bisa aja, tapi lebih bagus Ibu yang mencari sendiri ya. Kami siapkan juga nanti, tapi di sini. Nah, artikan langsung ya, tetap dalam menterjemah, jangan lepas dari 4 poin. Kalau Ibu terjemahkan benar, tapi 4 poinnya salah, mulainya kami anggap salah. Tapi kalau 4 yang poin itu benar, walaupun salah dikit dalam konteks apa-apa, yang penting lihat kamusnya benar. Ya, lihat kamus benar. Masalah terjemah di Al-Quran itu sudah dipoles bahasanya, Pak. Sudah dicantik-cantikan. Nah, misalnya, kalau kalimat misalnya, saya kelaparan. Nah, mungkin bahasa nanti ditafsirnya, dia kurang makan. Jadi aslinya kelaparan, jadi dibuat kurang makan. Dia misalnya kamu di arti sebenarnya bodoh, dibuat nanti kurang memahami, kurang tahu, tidak mengetahui padahal aslinya bodoh. Seperti itu wajar lah, kita nggak ada masalah itu ya. Perbedaan. Jadi yang penting Bapak Ibu melihat dari teks asli dulu lalu terjemahkan secara apa adanya dulu ya. Jadi Ibu tahu nanti, oh yang dirubah ininya. Jadi tafsir itu juga tidak asli apa adanya. Mereka sudah memoles sedikit, memilih bahasa sesuai dengan selera masing-masing penafsir itu. Oke Bu ya, kalau nggak ada lagi, ada pertanyaan? Untuk PR itu yang dicari sendiri, kemudian kita membuat dengan 4 pola ini Ustadz. Ya, 4, bukan, ya. 4 poin. 4 Ibu poin, cari, 4 poin maksudnya. nah Ibu cari, alangkah bagusnya, ini sudah mulai latihan Bu ya. Makin banyak latihan, makin variatif Ibu latihan, makin cepat bisa. Misalnya Ibu ketemu satu kata, misalnya saya bilang nih, Ibu ketemu satu kata, misalnya anzarta, misalnya. Anzarta, Ibu rubah bentuk lampau, berubah bentuk sekarang, Ibu berubah bentuk perintah. Lalu Ibu cari akar katanya apa? Nazara. Kemudian Ibu buka kamus. Di kamus itu ada berapa pola? Ibu cari pola yang ada di kamus, lalu dituangkan dalam latihan. Itu lebih bagus. Misalnya khalafa,
Ada pola ikhtalafa, ada pola akhlafa, ada pola ifta'ala, ada apapun pola di situ, tafa'ala, ibu kerjakan KKL-nya, kerjakan KSAD-nya, kerjakan KKP-nya, lalu semua pelaku, itu lebih bagus. Makanya waktu itu saya bilang, cetak yang banyak, ini halaman buku latihan halaman itu kan, agak 100 buat lebih bagus. Saya dulu, Ya. ini sampai 100 buah. Oke, itu. Iya. Buku kan satu. Bapak Ibu cek ya. Halaman pertama Ibu menulis laminating tulisannya. Mau keriting kayak, mau enggak kayak, mau banyak kusutnya enggak apa. Nanti Ibu perhatikan setelah 40 hari Ibu latihan. Bagaimana tulisan Ibu? Enak mandangnya Bu. Apalagi sudah 100 hari, enak tulisannya ya. Lancar nulisnya ya. Dan menulis bagian dari pembelajaran. Ibu hafal, Ibu tulis beda. Ibu tulis tanpa menghafal bisa paham. Jadi menulis itu bisa 50% memahami aturan. Pengalaman saya, menulis bisa memahami 50%. Pada saat bapak-bapak ibu menulis, belum dipelajari, ini begini ya, 50% masuk dulu. Nanti sisanya baru ngapal. Tapi tanpa menulis, nggak terikat ya. Lepas ya. Ibu, saya bapak sekarang, tanpa menulis, apa, tapi besok lupa dia. Ya. Tapi dengan menulis. Yang udah lancar itu menulis pelaku, Ustaz. Karena sering-sering itu masa. 14. Nanti menurut kata misalnya. Betul, saking keseringan. Iya, Ibu tahu nggak Ibu? Saya menulis huwa itu berapa kali? Udah jutaan kali, Bu. Kalau saya hitung-hitung udah jutaan kali. Ya sudah lama mengajar, setiap kelas kan membuat huwa, huma, humiyah, huma, huna, antum, antum. Karena ngelepasnya situ, itu udah jutaan kali. Nah, jadi yang pernah bosan menyebut huwa, huma, hum, karena itu fondasi dari kita menerima huwa. Tidak akan pernah lepas dari huwa, huma, hum, ya huma, huna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ananah. Kita dulu udah belajar, Bu, cuma tidak dipakai. Itu aja bedanya. Ternyata itu pilarnya dalam menerjemahkan Quran. Kita cuma nggak sadar dulu bahwa itu penting. Ya. Nah, sekarang kami memperkenalkan kepada Ibu, ini penting loh. Ini penting loh. Nah, itu aja tugas kami sekarang, memperkenalkan bahwa ini penting. Ya, sehingga Bapak-bapak bisa Ibu bisa memanfaatkannya ya, memanfaatkan. Ustaz, boleh tanya sedikit? Boleh. Ya, yang baik kalau kita dapat kata nih di Al-Qur'an ya. Ya. Kita start ke kita cari KKSAD-nya dulu atau KKL dulu? KKL dulu, Pak. Dari depan dulu, di belakang dulu. KKL. Dari KKL dulu ya. KKL. Karena dasarnya KKL, Pak. Dasar pijakan akar kata KKL pelakunya huwa. Ya. Itu beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris mungkin present dulu, baru past tense. Ya. Jadi mundur dari segi gramatikal kebalik. Jadi kita beranjak dari sekarang lalu mundur ke belakang. Kalau aturan enggak, dari belakang mundur ke depan. Kan maju ke depan, enggak pernah mundur. Jadi KKL dan huwa itu ya. Patokan awalnya itu, standarnya itu. Nah, habis itu baru yang lain, harus pelaku yang lain tambah huruf, pola tambah huruf. Tapi startnya kita adalah di pelakunya huwa, bentuknya KKL. 3 hurufnya di situ. Itu tiang utamanya tuh. Itu peletakan batu pertama. Kalau kita bangun, nah itu peletakan batu pertamanya adalah polanya fa'ala, akar kata 3 huruf. Nah, bentuk KKL. Itulah batu pertama terhadap bangunan nausaraf kita atau bangunan pemahaman kita terhadap gramatikal Al-Quran. Situ pijakannya semuanya. Oke Pak Joni, siap? Ya, makasih Pak. Ya. Oke, siapa lagi ada pertanyaan? Cukup semuanya? Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, mari kita doa sama-sama. Semoga pelajaran hari ini sudah dapat ditangkap dan bermanfaat bagi kita untuk latihan ke depan. Tinggal latihan ya. Ibu-ibu kalau mau latihan silakan lihat di YouTube saya, dan kalau bisa saya katakan diloncengin supaya nanti setiap rekaman saya posting, Bapak Ibu otomatis dapat di layar Bapak, di lonceng, komen dan subscribe supaya nanti setiap saya posting, saya memposting hanya berkaitan dengan Al-Quran, apakah itu gramatikalnya, apakah itu ceramahnya membahas ayat per ayat dari segi ceramahnya, tafsirnya, atau dari segi yang lain, hanya bicara Quran, saya tidak pernah bicara yang lain ya. Silakan Ibu lonceng, subscribe, supaya apa ya? Ibu-ibu lah yang akan menonton itu. Kita tidak bisa berharap orang lain nonton. Nah, supaya nanti jangan dianggap oleh YouTube, oh ini spam ini nggak ada yang nonton, coret. Nah, jangan sampai dibuang oleh YouTube nanti. Nah, ibu-ibu lah yang nontonnya ya. Bagikan kepada yang lain-lainnya supaya ini bisa bertahan. Saya berniat. Alamat YouTube-nya apa Pak? Rizal Al-Hasani. Yang kemarin yang saya kirim ke Bapak itu kan ada itu. Oh ya, oke. Rizal Al-Hasani. Supaya Bapak-bapak juga dapat, jadi saling menguntungkan. Saya berniat mewariskan YouTube ini kepada anak kita nanti, supaya anak-anak ibu yang bisa belajar tinggal lihat di situ nanti. Dia berguna
untuk kita nanti untuk selama-lamanya. Karena ayat per ayat saya punya rencana mulai dari Al-Fatihah sampai ke Qul a'udzu birabbil nas, kita bahas di situ. Saya bersama mungkin dengan Bapak sampai ayat berapa, nanti kelas baru sampai ayat berapa semuanya. Sehingga nanti bisa dibaca atau dilihat oleh generasi berikutnya. Nah, ya. Jadi Ibu lah yang kami harapkan untuk subscribe supaya nanti bisa bertahan, tidak dibuang, tidak dianggap spam oleh YouTube-nya ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf bila taufiq hidayah, dan kita baca sama-sama doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Bu. Ustaz Rizal, Ya. teman saya itu kemarin semalam apa kemarin ya, kepingin ikut sih, cuman dia mau minta yang awal, dari awal. Oh. Nanti di bulan Januari aja ya, saya pikir. Dia sebenarnya bisa masuk sekarang, Bu. Ngintip aja dulu, nggak apa-apa. Ngintip Yang dulu, masuk bisa ngintip, aja. asal beritahu aja ngintip. Ya. Jadi artinya curi start dulu lah. Ya. Nah, jadi biar Kursi bagus. stokar aja, pakai kursi. Di stokar dulu. Kayak Ibu Cut itu. Bu Cut itu kan bertu dulu. Ya Bu Cut ya? Iya, Pak. Bu Cut. Jadi ada manfaatnya nggak Bu Cut? Gabung dulu. Iya. Manfaat. Gabung dulu. Oh, ya. Jadi siapa teman-teman bapak-bapak kayak Pak Joni mas belakangan. Nanti kalau mau ulang nggak apa-apa. Paling tidak pahalanya dapat kita. Insyaallah. Gede pahala Quran Ibu, gede sekali. Nah Ibu Eli ngajak teman, Ibu itu dapat pahala, Ibu Eli juga dapat pahala tanpa ngurangin pahala orang itu. Ya. Pahala Multi level mengalir, marketing. maksudnya. Multi level. Ya betul level Pak. Tanpa Ya. ngurang orang itu. Kalau kita tahu pahala Qurannya, kalau kita bicara pahala ya, kita nggak bisa menampilkan. Gede sekali. Luar biasa pahala Quran itu. Tidak tertandingi dengan pahala sunnah yang lain, nggak tertandingi. Kenapa? Itu sumber utama ya. Orang itu dapat sholat, orang dapat puasa. Kenapa? Karena Quran. Kan ya gitu ya. Kenapa kita puasa sekarang? Karena Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa Bapak sholat? Aqimis sholat. Kenapa Bapak berzakat? Wa atuz zakat. Kan tidak ada satupun yang kita kerjakan tidak berdasarkan Quran. Itu jadi hujah. Nah, itu besar pahalanya. Jadi tidak ada. Jadi ibadah yang lain itu kena Quran ini. Nah. Dia nanya saya kemarin lagi ngapain. Saya lagi belajar menerjemahkan Al-Quran pakai bahasa. Oh kayak tamis, dia ikut tamis memang. Ya. Kayak tamis, kayaknya kamu kelamaan dari tamis. Saya bilang, bulan saya bilang. Orang awak loh, aku bilang dia juga orang awak. Orang awak, Ambo mau ikut lah kata dia. Ya. Ya sudah aku ikut lah. Tapi tahun depan awal kelas aja kata dia gitu. Cuman nanti saya telepon. Siapa namanya Bu? Siapa namanya? Mahrita. Oke, biar masuk nanti saya tandai nanti ya. Ya, Mahrita. Ya. Dia orang Padang tapi dia pernah kerja di Palembang. Oke. Padang ya. Oke. Ya, tapi silakan. di Jakarta sekarang. Kami saya udah tahu, Bu. Saya pernah tanpa mengurangi apapun guru-guru tamyiz dulu pernah ke rumah kita. Dan dia mengatakan, Pak Rizal, saya nggak nyangka seperti ini. Itu kata dia, bukan kata saya. Kenapa sebenarnya? Kok gampang amat di sini? Dia ngomong gitu, Bu. Jadi beberapa orang, baik tamyiz atau metode lain, atau orang pondok sendiri. Orang pondok sendiri ke sini juga. Kok simpel sini Pak Rizal? Terutama huruf Sia nanti ya. Bukan kata saya, Bu. Dia mengatakan, kok simpel di sini? Kan? Di kami di pondok berbelit-belit. Katanya. Ya memang di pondok kan butuh waktu ya. Soalnya semua disampaikan dalam bahasa Nusara. Ya. Ya gitu aja. Oke. Ya, saya izin lagi. Ustadz,
Ya. Kemarin waktu nyari kamus ya Ustadz ya, Ah. kan itu nanya sama orang bimbingan rohani yang di rumah sakit. Namanya Ustadz Hadi. Ustadz, aku bilang, kalau mau nyari kamus, bahasa Arab di mana ya? Dia kasih referensi Ustadz. Terus kata dia, kenapa mesti kamus itu? Kata dia gitu. Lagi belajar apa? Saya bilang lagi belajar gramatikal Al-Quran. Kenapa nggak kamus bahasa Arab sekalian? Kata dia begitu Ustadz. Terus? Karena memang dia orang pondok sih Ustadz. Karena namanya, terus kata dia, kenapa nggak bahasa Arab sekalian belajarnya, katanya gitu. Kenapa mesti kamus ini, katanya gitu. Terus saya bilang gini, Ustadz, saya itu belajar kamus ini karena saya belajar menerjemahkan Al-Quran, bukan belajar bahasa Arab. Saya bilang kayak gitu. Terus dia tanya, coba dia ngetes saya, Ustadz. Kata saya, Ustadz, saya bilang gini, Ustadz, kalau saya belajar bahasa Arab mungkin perlu waktu yang lama kayaknya Ustadz, aku bilang gitu. Kebetulan saya sekarang lagi belajar ini aja, gramatika. Saya bilang, nama metodenya apa? Kata dia gitu. Metode Al-Hasani, saya bilang. Coba. Terus sama dia dites. Terus kata dia, tahu nahu sorob? Nggak tahu Ustadz, saya bilang. Saya tahunya KKSAD, saya bilang gitu ya. Dia ketawa, kata dia, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja, kata dia gitu Ustadz. Iya. Saya teringat cerita Ustadz. Ternyata memang mungkin orang pesantren, orang yang itu mungkin memang berpikirnya ya kalau mau menerjemahkan Al-Quran harus belajar Arab, ya. Ya benar. Logika saya gini Pak Joni dan Prof. Khairil ya. Kita mau makan durian. Apakah harus tahu namanya durian itu? Kan yang penting rasanya kita tahu nih makanan enak. Durian ke namanya durian ke durino ke namanya nggak masalah. Yang penting ini makanan enak. Yang penting zatnya kita tahu. Namanya belakangan. Itulah baru ada masalah kalau diceritain sama orang lain. Apa enak banget? Apa itu buah bola yang berduri-duri itu? Itu dia. Nah, bola berduri itu apa itu? Rambutan ya kan? Pokoknya enak aja. Pokoknya enak ya. Pak Joni ini rupanya besak kelakar. Iya, besar. Bisa, Bu. Besak kelakar. Adonian. Jadi saya pernah diskusi sama justru orang Arab. Kamu bisa nggak? Orang Arab nih, Bu. Jadi Arab turunan Indonesia lah. Jadi saya datang ke rumah dia. Bukan, habis menerang Quran di satu masjid. Saya turun jalan kaki, dikejar saya pakai motor. Kurang lebih jarak, mungkin jauh 500 meter saya dapat minggir saya. Kamu kok berani-beraninya terima Quran nggak bisa bahasa Arab? Maka kenapa? Saya bilang, kamu terima Quran harus bisa bahasa Arab. Kamu bisa nggak bahasa Arab? Enggak, saya bilang. Kok bisa? Ya bisa, saya bilang. Bapak bisa bahasa Arab? Saya bisa katanya. Terima Quran bisa nggak? Ayo kita adu aja, saya bilang. Kamu buka Quran, kita buka Quran. Nah sekarang kita terjemahkan Quran. Kamu bisa nggak? Nggak bisa aja Pak. Kabur dia, akhirnya kabur dia. Jadi tidak mesti kita bahasa Arab baru terjemahkan Quran. Enggak. Kita buktinya peserta kita ada beberapa orang yang kuliah di Arab, yang kerja di Arab. Kerja di Arab 7 tahun, Pak. Ada namanya Pak Ali. Ada juga saya mengisi di kampung Arab di Empang itu. Ada Bu Laila kemarin. Bahasa Arab dia, tapi Quran nggak bisa dia. Jadi bahasa Arab bukan sama dengan Quran. Kalau bahasa Arab zaman Nabi ya sama dengan Quran. Tapi bahasa Arab sekarang sama aja bahasa Minang tingkat tinggi kan nggak sama dengan bahasa Minang sekarang. Bahasa Minang kita dulu kan tinggi itu, Prof. Mungkin masih jumpai kan? Alun takile data kalam. Ya minta sisi kelimbet na, buku bayang-bayang sepanjang badan carong gewa dulu. Nah, kok jangan gadang pasak pada tiang. Nah, kini coba bahasa Minang bahasanya apa? Pakai kiasan. Nah, saya pergi kan ke Padang Pak, anak saya sekolah. Di mana? Kamalo tadi. Itu masih mending Pak. Kamal Lucaka katanya. Kamal Lucaka. Dulu enggak. Ini Ustaz. Ustaz, ini pengalaman saya di sini, Ustaz. Banyak yang komunitas Arab di sini, orang Arab, orang Jordan, orang Syria, Libya, orang Irak, yang pokoknya yang komunitas yang berbahasa Arab gitulah. Nah, saya kan sering di masjid itu kan kita punya kelompok pengajian gitu halakah.
Nah gitu suka ngobrol-ngobrol gitu Ustadz. Terus saya Hmm. bilang ini saya nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang gitu untuk Al-Quran aja saya baca untuk tahu artinya saya mesti melihat tafsirnya terjemahan Al-Quran. Saya bilang gitu. Terus mereka bilang juga seperti itu. Kami juga melihat untuk mengerti bahasa Al-Quran itu mesti melihat terjemahan juga. Ya. Kalian kan bahasa Arab. Terus dia bilang bahasa Arab itu beda dengan bahasa Al-Quran. Yes. Saya juga baru tahu Ustadz. Ya. Saya juga Benar, baru Ibu, ya? tahu itu Ustadz. Ya, saya pengalaman Iya. pribadi saya langsung baru kali saya ketemu sama berinteraksi dengan orang-orang yang komunitas Arab itu. Saya pernah ngajar dipanggil oleh komunitas Arab loh, Bu. Nah, dia juga ada orang yang pernah merantau di Arab di sini. Sampai sekarang masih ada Bu Pipih itu. Yang sekarang masih di Arab tinggalnya. Kenapa nggak belajar di situ aja kalau memang ada. Nah, kemudian ketemu sama orang Arab tadi, saya dipepetnya. Kamu kok berani menerjemahkan Quran pakai bahasa Arab? Nah, kamu bisa bahasa Arab? Saya bisa. Nah, ayo, kami Quran ya. Kita buka sembarang ayat aja, kamu terjemahkan dengan kemampuan kamu, saya terjemahkan dengan saya. Kabur dia, Pak. Ya, satu bukti kok. Beda berarti beda. Beda. Ya. Kalau kita orang Minang, gampang membedakannya. Bahasa Minang tahun 1000, baca cerita Hamka. Cerita Hamka tenggelam kapal Panderwijk. Baru tahun 1900 kan, baca tenggelam kapal Panderwijk, merantau ke Dili, tingkat tinggi bahasanya itu. Nggak ketemu sekarang. Suruh baca, mana kita nggak paham dia artinya. Kalau kita bisa lah bacanya. Anak-anak kita coba suruh baca buku Hamka, nggak ngerti dia. Karena bahasanya udah banyak bahasa tingkat tinggi. Bercampur dah Pak. Ngaruh. Sepertinya misalnya kawako, koyo, datang nampak muko, pulang nampak punggung. Nah, apa maksudnya itu? Nah, ngerti orang sekarang udah. Harimau dalam pari, yo kambing keluarnya nak. Awak bergaul dengan orang rami, kok harimau dalam pari nak, kambing keluar nak. Nah, ngerti nggak anak sekarang tuh? Nggak ngerti, Bu. Walaupun orang Minang, ini kan harimau dalam pari, kambing keluar. Itu bahasa Minang kan, Bu? Iya. Nah, tanya sama orang Minang sekarang, tahu nggak dia? Nggak tahu kan? Sama aja itu bahasa Quran. Roaming Ustaz. Ya. Buat anak sekarang roaming gitu. Roaming. Heng. Sama dong itu. Boleh nyampaikan sedikit sharing cerita pendek, Ustaz? Silakan. Iya, tadi pagi saya cerita dengan seorang teman, beliau dosen bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Beliau editor dari koran nasional. Ya. Jadi pada saya cerita, kesan saya yang pertama, sangat tidak biasa orang menyebut bahasa Al-Quran. Selalu ngomongnya bahasa Arab. Ya. Bahasa Al-Quran. Bukan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kita ngobrol-ngobrol jadi kalau bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya. Jadi kesimpulannya, terminologi bahasa Al-Quran itu harus kita populerkan. Ya. Kenapa? Karena orang tidak terbiasa nyebut bahasa Al-Quran. Ya. Saya Biasanya makanya di YouTube saya di mana saya kalau disebut gramatikal Arab, coret bilang Arab Al-Quran, bukan Arab. Kita bukan belajar bahasa Arab, tapi belajar bahasa Al-Quran. Tidak belajar bahasa Arab. Yang kedua juga gitu. Hukum-hukum kaidah. Oke, silakan. Itu sharing yang pertama, Ustadz. Jadi dari segi terminologi bahasa Arab itu sangat populer. Begitu bahasa Al-Quran tidak populer, jadi punya tanggung jawab untuk mempopulerkan. Oke, bahasa Al-Quran. Betul sekali Pak Iwan. Yang kedua itu dia karena dosen bahasa Indonesia, frame berpikirnya bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi begini Pak, pengasih, sayang kasih itu kan bahasa kata sifat, terlepas apapun kata sifat. Jadi begini Pak. Cara pandang bahasa Indonesia itu tidak bisa dimasukkan ke bahasa Arab. Tidak bisa. Dalam bahasa Indonesia itu kata sifat. Al-Quran. Ya, betul. Saya aja sering salah, Ustaz. Bukti bahwa belum populer dan lidahnya. Orang yang sadarnya belum populer, apalagi yang nggak sadar kan? Betul. Kita yang sudah belajar aja masih kepleset lidahnya. Jadi kalau menurut Bapak ini kata sifat, menurut bahasa Al-Quran enggak. Dan Bapak harus terima. Jadi Bapak kalau nanti mau belajar, itu kosongkan dulu, nolkan dulu. Iya. Aturan tata krama, framing, gramatika bahasa Indonesia itu dibuang dulu, simpan dulu sementara, jangan dibuang, disimpan dulu sementara. Iya. Simpan. Dari nol di sini, sehingga dalam bahasa Al-Quran hanya ada dua, Pak. Kata benda, kata kerja. Sudah, Pak. Nggak ada lagi yang lain. Yang lainnya huruf. Jadi kita terima sambil guyon-guyon gitu. Jadi nggak ada kata sifat. Nggak ada kata sifat.
Nanti Ya. ada kata perintah itu kata sebenarnya kata kerja. Iya. Terus apa katanya? Terus yang ketiga, ya sambil guyon-guyon kan kebetulan kami pergi jadi satu kamar dengan saya, jadi kita ngobrolnya ngalor gitu. Yang ketiga, saya tes, Pak, coba buat kata dasar tulis, Pak. Bapak buat berapa banyak, Bapak turunkan dari tulis itu. Tulis, menulis, tulisan, menuliskan, tertulis, penulis, tulis, menulis. Oke, kali 5. dia ketemu 9 kalau nggak salah. Ya oke, silakan lah mau 9 mau berapa. Oke, ini saya beri contoh. Dalam bahasa Arab itu bahasa akar Al-Quran, katanya. bukan Arab. Bahasa Quran, Pak. Dalam bahasa Al-Quran itu menulis itu akar katanya kasaba. Itu minimal sudah ada kata 34 itu minimal loh, belum turunannya. Jadi kata benda 34 iya. Jadi belum turunan. Jadi itu sharing saya cerita 3 Ustadz, kata-kata bahasa Arab. Yang kedua framing kata sifat dan lain-lain. Yang ketiga pengembangan bahasa yang demikian besar, banyak sehingga satu kata jauh lebih banyak menjadi bentuk turunannya dibanding dengan bahasa Indonesia. Itu sharing saya pagi tadi. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak. Gitu. Gimana Bu Asmarana? Mungkin ke depannya, Tat, ya perlu ada yang namanya, ini pemikiran saya aja, jangan kamus bahasa Arab, tapi kamus Al-Quran. Ya. Siapa yang akan memulai kalau bukan Ustaz? Jadi ini sebenarnya Profesor Muhammad Yunus ini, saya lihat ini kamusnya kamus Al-Quran ini, bukan Arab ini. Cuman dia mungkin menulisnya itu pertimbangan banyak orang, mungkin tidak melawan arus dibuat Arab. Ini kalau saya Al-Quran nih, Bu. Karena kalau pakai kamus Arab yang asli Muhammad Yunus itu Bu pakai terjemahan Quran nggak nyambung. Saya pernah memakai kamus Muhammad Yunus ya, pakai Quran balik artinya udah nggak kemana-mana artinya. Kata yang sama arti beda-beda. Tapi kalau ini insya Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya yang paling gampang memahami itu bahasa Minang. Bahasa Minang dahulu dengan bahasa Minang sekarang jauh beda. Jauh sekali bedanya. Jauh ya. Sama dengan Pak, kita kan dulu Pak, kalau minta kawin ke orang tua gimana Pak? Baju abak denai sesuai. Nah, coba kini pakai bahasa itu. Ya Prof. Kalau orang tua, anak kita bilang itu dia minta baju, udah ambil aja baju itu sama kamu kalau semua. Padahal maksudnya apa? Kawin ya. Kawinkan saya. Nah, itu kan nggak ada yang bisa tahu tuh kan. Nah, Al-Quran seperti itu bahasanya banyak Pak. Misalnya tanahnya kosong, padahal tuh tanah yang hancur, bahasanya tanah kosong. Nah, gimana? Ya, itu kita harus memahami. Jadi kalau saya ngelihat dengan pemahaman ini betul-betul apa Bu ya? Ini perasaan saya yang saya punya background orang Minang. Itu bantuan bahasa daerah sangat membantu saya menerjemahkan Quran. Tidak saya pungkiri itu. Pemahaman saya terhadap masih rekaman Pak Ustaz. Rekaman masih hidup. Saya nanti dulu ya.